Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala karena atas izin dan ridhonya sehingga kita masih mampu menjalankan ibadah puasa di kesempatan edisi hari ini sampai jelang 10 hari kedua. Shalawat dan salam hanya kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang menjadi uswah hasanah untuk umat Islam dimanapun berada, menjalankan sunnah-sunnahnya yang jelas, menjalankan syariah Islam secara kafah. Pemirsa channel TV Ipari PD Kota Surabaya, ngabuburit adalah satu budaya yang sudah mentradisi di Indonesia, terutama kepada siapapun yang menjalankan ibadah puasa. Menanti jeda waktu untuk bisa berbuka di kesempatan di bulan Ramadan. Dan pastinya ada banyak hal yang bisa dilakukan siapapun untuk menunggu waktu buka puasa. Sebetulnya menjemukan menunggu itu. Tetapi ketika kita mampu mengisi waktu-waktu yang untuk menjelang buka puasa, maka insya Allah itu akan menjadi sangat menyenangkan. Sebetulnya ngabuburit itu untuk apa? Dan kira-kira harus melakukan hal apa? Dan apa juga yang membuat menyenangkan ketika kita ngabuburit? Maka jawabannya adalah yang pertama, ngabuburit bisa kita siasati dengan bagaimana kita bertadarus Al-Quran, membaca Al-Quran sebanyak-banyaknya. Bukankah Al-Quran menjadi syafaat kita kelak? Dan yang pasti, bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran. Maka perbanyak membaca Al-Quran ketika kita akan menjelang buka puasa. Dan yang kedua adalah dengan cara berdoa. Menurut beberapa ulama, waktu berbuka puasa termasuk salah satu waktu mustajab untuk berdoa karena kondisi fisik dan spiritual seorang muslim saat itu sangat tinggi. Sepanjang hari berpuasa, seseorang menahan lapar, haus, dan hawa nafsu. Keadaan seperti ini menjadikan hati lebih rendah dan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga doa yang dipanjatkan pada saat berbuka lebih mudah diterima. Selanjutnya adalah berzikir. Zikir di bulan Ramadan memiliki keutamaan yang besar, di mana Allah mengampuni orang yang berzikir dan mengabulkan permintaan mereka. Hadis yang menyebutkan bahwa orang yang berpuasa hingga berbuka, doanya tidak tertolak. Salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani yaitu, orang yang berzikir di bulan Ramadan akan diampuni dan mereka yang meminta kepada Allah tidak akan kecewa. Ngabuburit selanjutnya bisa juga diisi dengan jalan bersedekah, karena bersedekah di bulan Ramadan adalah salah satu amalan yang paling utama dengan pahala yang dilipat gandakan. Ketika Rasulullah SAW ditanya sedekah apa yang paling utama, beliau menjawab sedekah di bulan Ramadan. Dalam hadis yang diriwayatkan At-Tirmidzi juga menyampaikan bahwa siapa yang memberi makan yang berpuasa, maka baginya pahala seperti yang berpuasa tersebut, tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa itu sedikit pun. Lantas bagaimana ngabuburit ala orang yang sedang rebahan? Yang pastinya orang rebahan pun bisa mendapatkan pahala yang sama dengan orang ngabuburit yang ada di luar sana. Bagaimanakah caranya? Ya, kita letakkan jari jemari kita berada di tempat device di mana kita menggunakannya. Dan setelah itu, mari kita membuat konten dakwah bagi mereka di luar sana, pengguna, siapapun yang berselancar melalui media sosialnya. Kita bisa membuat nukilan hadis ataupun ayat Al-Quran yang nantinya bisa kita sematkan di media sosial kita. Dengan demikian, orang yang membaca dan orang yang menghampiri akun kita akan mendapatkan pencerahan dan mendapatkan pengetahuan secara tidak langsung. Dan tentunya edukasi buat mereka. Gampang bukan? Bukan berarti mereka yang rebahan tidak mendapatkan pahala. Yuk ngabuburit mendatangkan pahala dan kita gunakan jari-jari kita untuk mengajak kepada kebaikan. Bukankah sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ali Imran ayat 104, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Adakah di antara kalian semua segolongan umat yang menyeru kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran? Sesungguhnya kalian adalah orang-orang yang beruntung. Semoga jari-jari kita akan menghantarkan kita sebagai umat yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.